Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Filipus Benaisau, mahasiswa PLPBD dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, ingin mempresentasikan hasil pelatihan pembuatan video pembelajaran sederhana berbasis video script di TK Lab Undiksa Singaraja. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan ini, metode yang saya gunakan adalah metode wawancara dan penyebaran angket instrumen analisis. Di metode wawancara, saya mewawancarai Ibu Kepala Sekolah di TK Lab Undiksa, yaitu Ibu Putu Juli Astiti, SPD, terkait proses pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi saat ini di TK Lab Undiksa. Dengan hasil wawancara yaitu proses pembelajaran jarak jauh di TK Lab Undiksa masih kurang dengan menggunakan metode dengan media pembelajaran yang ada. Selanjutnya, pada penyebaran angket instrumen analisis terdapat hasil yaitu ditemukannya beberapa kendala proses pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi saat ini, diantaranya kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung untuk pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi saat ini. Ya, fasilitas dan sarana prasarana yang ada seperti misalnya wifi atau sarana koneksi internet di sekolah yang tidak stabil menyebabkan kendala dalam proses pembelajaran jarak jauh. Selain itu, ketidaksiapan guru dalam menghadapi masa pandemi saat ini membuat kurangnya inovasi mengajar, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh. Karena dampak pandemi ini tidak terduga, jadi semua guru yang mengajar masih kurang siap dalam proses pembelajaran jarak jauh saat ini, terutama dalam penyiapan seperti misalnya media pembelajaran dan sarana pembelajaran jarak jauh lainnya masih kurang di TK Lab Undiksa. Sehingga pada proses pembelajaran jarak jauh di sekolah, guru-guru saat ini hanya memberikan tugas dari minggu ke minggu sesuai dengan tema yang ada. Hal tersebut menimbulkan kebosanan bagi siswa yang hanya bisa belajar dan membuat tugas di rumah saja. Akibat kurang siapnya guru-guru dalam proses pembelajaran jarak jauh dan kurangnya kesiapan guru dalam membuat media pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, akhirnya guru hanya bisa memberikan tugas-tugas saja untuk siswanya dari minggu ke minggu yang dicetak, dan orang tua siswa diminta untuk ke sekolah agar mengambil tugas tersebut dan dikerjakan di rumah. Hanya seperti itu saja. Selanjutnya nomor 4, dari hasil yang sudah didapatkan, hal yang paling signifikan yaitu kurangnya inovasi dalam pembelajaran jarak jauh. Seperti misalnya guru-guru di sekolah di TK Lab Undiksa masih sedikit yang bisa membuat media pembelajaran sederhana. Itu pun ada guru yang bisa membuat, tetapi berupa video sederhana dengan rekaman seadanya saja, sehingga menimbulkan minat belajar siswa yang kurang akibat proses belajar yang sangat bosan. Sebagai mahasiswa Teknologi Pendidikan Undiksa yang melakukan PLPBD di TK Lab Undiksa, kami merancang sebuah pelatihan yang bisa melatih guru-guru di TK Lab Undiksa untuk bisa membuat media dalam bentuk sederhana untuk pembelajaran. Dari hasil wawancara oleh guru, dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner yang sudah diberikan sebelumnya, saya dengan rekan-rekan mengusulkan 3 pelatihan, yaitu pelatihan yang pertama, pembuatan video pembelajaran sederhana berbasis video script. Yang kedua, video mendongeng untuk guru-guru di TK Lab Undiksa. Dan yang ketiga, pelatihan pembuatan Kahoot untuk guru-guru di TK Lab Undiksa. Dari 3 hasil tersebut, saya mendapat bagian di pelatihan pembuatan video sederhana
video pembelajaran sederhana berbasis video Scrap. Masuk ke tahap desain. Pada tahap desain, saya membuat kerangka pelatihan dengan membuat modul dan LKP. Di modul dan LKP, saya memiliki 3 kompetensi dasar, yaitu yang pertama, mengenal konsep dasar media pembelajaran video Scrap. Yang kedua, mengenal tools-tools yang ada pada video Scrap. Yang ketiga, mempraktekkan secara langsung pembuatan video Scrap. Nah, pada tahap desain ini baru berupa kerangka dasar saja yang akan dilanjutkan pada tahap pengembangan. Selanjutnya, pada tahap pengembangan, saya mengembangkan kembali dari kerangka dasar yang dibuat di tahap desain tadi. Dengan demikian, saya menyempurnakan kerangka di tahap desain tadi, yaitu di modul dan LKP-nya. Selain modul dan LKP, di tahap pengembangan saya juga membuat satu contoh video pembelajaran dari video Scrap yang akan ditampilkan ketika pelatihan, yang bertujuan untuk menyampaikan kepada guru-guru di TK Lab Undiksa bahwa pelatihan video Scrap ini akan menghasilkan produk video pembelajaran. Seperti itu. Masuk ke tahap implementasi. Di tahap implementasi, saya dan rekan-rekan sudah melakukan pelatihan di TK Lab Undiksa. Pada tahap implementasi ini dilakukan sebuah pelatihan dengan susunan dan bahan pelatihan yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu modul dan LKP. Pada tahap ini, penyampaian materi hanya dilakukan 30 menit saja dan dilanjutkan dengan praktek pembuatan video pembelajaran selama 1 jam. Nah, pada tahap implementasi ini, saya dan rekan-rekan memiliki satu kendala, yaitu tidak semua guru bisa menginstal aplikasi video Scrap ini karena versi dari laptop guru yang berbeda-beda, sehingga video Scrap yang digunakan dan diinstal harus memiliki versi juga yang berbeda-beda. Nah, di kendala tersebut akhirnya untuk mengakalinya saya meminta guru-guru yang tidak bisa aplikasinya diinstal di laptopnya, saya minta agar ikut serta dengan guru-guru yang laptopnya bisa digunakan, seperti itu. Selanjutnya di tahap evaluasi. Setelah melakukan pelatihan, saya mengevaluasi kembali apa yang sudah saya dan rekan-rekan lakukan di tahap pelatihan tadi. Yang pertama, evaluasi berupa tes formatif setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kepahaman guru-guru dalam pelatihan tadi. Pada tahap evaluasi tes formatif ini terdapat hasil, yaitu dari 10 guru yang mengikuti pelatihan, ada 9 guru yang telah mengisi angket tes formatif ini, tes evaluasi formatif ini. Dengan hasil hampir keseluruhan jawaban yang dijawab oleh guru benar, serta hanya ada 2 guru yang kurang dalam mengerjakan tes formatif tersebut. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa selama pelatihan berjalan, hampir keseluruhan guru mengikuti pelatihan dengan baik karena berhasil menjawab tes dengan baik dan benar. Selanjutnya pada tahap evaluasi kedua, yaitu evaluasi kepuasan setelah mengikuti pelatihan. Pada tahap evaluasi kepuasan ini, setelah mengikuti pelatihan, dari 10 guru yang mengikuti pelatihan, ada 9 guru yang telah mengisi angket evaluasi kepuasan. Dari 9 guru tersebut, seluruh guru menyatakan puas dalam pelatihan yang diberikan. Akan tetapi saran yang diberikan juga adalah kurangnya waktu pelaksanaan yang dilakukan pada saat pelatihan, karena pada saat praktik hanya diberikan waktu 1 jam, yang menyebabkan guru-guru ada yang masih kurang dalam melakukan praktek tersebut. Sehingga dengan evaluasi tersebut,
ketika akan melakukan pelatihan di berikutnya, saya akan mengukur durasi dan waktu yang akan saya tetapkan agar tidak seperti ini terulang kembali. Nah, sekian hasil dari pembahasan yang saya berikan. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengaturkan para musanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.